Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat? Oke, pada kesempatan ini Miss akan menjelaskan materi pembelajaran PKN bab 6 tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Oke, sebelum mulai belajar, Miss akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Cara mengelola keragaman adalah dengan memunculkan hal yang mempersatukan. Pancasila muncul untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatu berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan lahir dari proses panjang dalam dinamika hidup berbangsa dan bernegara. Keinginan bersatu muncul dari pergerakan organisasi, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, penekanan persatuan dan kesatuan juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila juga menegaskan kembali tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan, yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila ketiga yang dapat mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. 1. Bersedia berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. 2. Menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. 3. Memelihara ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sejatinya, perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan menghasilkan hal-hal antara lain: 1. Terjalin kebersamaan. 2. Rasa saling melengkapi antar individu. 3. Tumbuhnya rasa kemanusiaan. 4. Tingginya sikap toleransi. 5. Terjalin rasa persahabatan. 6. Sikap saling tolong-menolong. Arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan bersama rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Beberapa perlawanan yang terjadi di Sumatera. Di Sumatera, perlawanan dilakukan oleh Cut Nyak-din, Teuku Umar, dan juga Panglima Polim. Di Jawa, perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang mengobarkan Perang Diponegoro
yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Di Kalimantan, terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Di Bali, Raja Buleleng memimpin perlawanan rakyat Bali. Di Sulawesi, pada tahun 1660, terjadi peperangan antara Kerajaan Goa dan VOC. Dan di Maluku, Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817. Masa awal pergerakan nasional. Eksploitasi besar-besaran negara jajahan menimbulkan kritik dari kaum humanis. Kritik tersebut menimbulkan politik etis atau politik balas budi. Tries van Deventer menjadi dasar politik etis. Beberapa organisasi belum secara jelas menunjukkan perjuangan kemerdekaan karena hanya berfokus pada kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indic Partij. Sumpah Pemuda. Diadakan Kongres Pemuda antar organisasi pemuda. Hal ini untuk menunjukkan nasionalisme. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 diadakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan dari Kongres Pemuda 1 adalah pembinaan perkumpulan pemuda dalam membentuk suatu badan yang memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara berbagai perkumpulan kepemudaan. Keputusan dari Kongres Pemuda 1 adalah pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 diketuai oleh Sugondo dan wakilnya Joko Marsaid. Keputusan dari Kongres Pemuda 2